Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu di tempat yang sama dan pagi. Semoga tidak bosan ya. Boten alhamdulillah. Alhamdulillah. Boten tidak. Semangat. Semangat. Baik. Sore ini kita akan berbagi bahas tentang persiapan Ramadan. Dikarenakan satu depan saya tidak bisa hadir. Kemudian tanggal 22-nya ziarah Nabi. Insyaallah. Habis itu Ramadan. Jadi Ramadan kanak-kanak. Ramadan kanak-kanak. Apa kan itu? Dekat. Kan. Sangat dekat sekali. Tinggal menghitung hari. Hari ini tanggal kita Sabar. 9. Ingat ya. 9 Dalam Sabar. bulan Kan ini lebih satu hari. sampai 1 hari. Kalau Jumat Februari besok 8 sudah berarti disebut Sabarnya 9. Tapi bulan depan akan sama. 1 Maret 1 Ramadan. Ya insyaallah. Sabtu. Ingat-ingat jangan ingetin tanggal gajian. Kalau tanggal gajian tahu semua ini ya. Satu lagi yang paling ingat dengan putaran rupiah. Hari ini berapa rupiah Bu? 2008. Kalau nggak nanya-nanya hari ini berapa? Hari ini berapa? Selalu inceng-inceng. Itu bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau Tidak. tanggalannya juga ingat ya biar. Ya bisa Allah. Masih mending itu ingat rupiah berapa itu masih ingat ya? Masih mending ya biar. Masih mending kalau nggak ingat itu Pak yang bahaya. Baik, berarti Ramadan tinggal berapa hari lagi? 9 kalau Mana matematika? 27 hari lah sampai 21. Oh iya. Oh, 21. 21 hari lagi. 3 minggu itu wah, baik. Lupa ya Bapak, lupa ya. Pas banget. Jadi yang terasa. Nah, karena Ramadan ini merupakan tamu agung seperti yang disampaikan oleh Nabi, Ramadan bagaikan syahrun 'azimun mubarak. Bulan yang Bulan sangat Ramadan adalah bulan yang sangat bagaikan atau laksana tamu agung. tamu agung yang penuh berkah. Jadi kalau tamu agung itu biasanya kalau mau datang ke rumah kita biasanya persiapannya asal-asalan apa temenan. Temenan. Apa temenan? Serius. Bener. Ayo Bu. Biasanya persiapannya Bu, katakan Pak Bupati mau datang ke kampung kita ke desa. Bersih-bersih. Makanan. Ya Bu ya. Semprot sampai nyamuknya mati semuanya ya Bu ya. Lalu nggak ada semuanya dicat, jalannya di aspal. Apalagi banyak security ya Bu ya. Macam-macam semua yang dipersiapkan. Nah Ramadan lebih daripada itu ya, persiapannya mental, spiritual, finansial, ya. Program harus disiapkan semuanya ya. Perlu siap supaya ketika tamu agung datang itu ya merasa puas, dan kalau puas pahala kita luar biasa besar.
Jadi sama dengan menyambut kedatangan Ramadan. Ya. Baik, ada beberapa poin yang perlu kita persiapkan dari mulai sekarang. Tinggal how many days? 21 days more. 21 days left. Tinggal 21 hari. Jadi mulai sekarang kita persiapkan supaya ketika tamu datang kita sudah siap ya untuk menyambutnya sekaligus menghormatinya, melaksanakan pesan-pesannya dan lain sebagainya. 1445. Ada 5 poin yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah we have to be happy. Apa maknanya? Gembira. Kita harus merasa riang, gembira, senang banget mau didatangi. Ada nggak di sini yang kesel? Senang, Pak. Datang lagi bikin aku apa? Lemas, lesu, lelah, lunglai, letih, apa lagi? Letoy. Banyak L-nya ya Biar. Jangan ya. Jadi kita harus senang didatangi tamu VIP. Harus senang. Ya. Kenapa Ramadan dikatakan atau diibaratkan sebagai tamu agung? Karena di dalamnya luar biasa. Bulan Mubarak. Ada yang dinamakan dalam hadis sebagai bulan maghfirah. Penuh ampun. Awaluhu rahmah, yaitu bulan rahmat. Kasih sayang. Awsatuhu maghfirah, bulan maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Ya. Apalagi pintu-pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka. Berarti sudah ada neraka ya Bu? Neraka ada. Mana buktinya? Nabi pernah melihat ya dengan mata kepala sendiri, punya akses ya, diperlihatkan oleh Allah ketika beliau diperjalankan Isra dan Mi'raj. Masih ingat tuh? Ingat ya? Ketika Nabi di Mi'rajkan, Nabi diperlihatkan dengan berbagai macam pemandangan, baik yang mengerikan maupun yang menyenangkan. Yang mengerikan adalah melihat kondisi manusia di neraka. Ada yang mencakar-cakar mukanya sendiri dengan cakaran tembaga tangan api neraka. Ya, dicakari ambrol utuh lagi, dicakar ambrol utuh lagi, sampai Nabi bingung. Bertanya kepada Jibril, what the hell are they doing? Apa maksudnya? Apa yang Jahanam apa iki Jibril? Nah, seringan gede itu. Ya, aku kok heran ya. Di cakar-cakar ambrol utuh lagi, sampai seterusnya. Jibril menjawab, Mas Muhammad, kata Jibril lagi, mereka itu adalah di antara umatmu yang dulunya hidup di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, mana lagi? Korea, Amerika, di Boyolali, Malaysia, Kediri, Alhamdulillah. mana lagi? Malang ada. Blitar, Wah, ada orang. Kendal, mana orang Kendal? Kendal. Nah, wis dimanapun dulunya itu orang itu suka cari muka, tukang ngomadul, wis bahasa apa itu cara Jawanya dia. Wadulan. Tukang ngomadul, tahu wadul? Wadulan. Apa tukang ngomadul? Cari muka. Bukannya saya bilang Ada yang punya satu majikan 2 orang. ada. Nah ya ini mesti salah satunya itu tukang ngomadul. Ya enggak semestinya. Kebanyakan ya Bu ya. Kebanyakannya setannya itu ngeriwuk.
provokasi, menjadi provokator. Itu gampang bagi setan kalau kitanya dua orang atau 3 orang. Itu salah satunya mesti ada saja yang tukang riwuk jamiah, tukang cari muka. Carmuk. Iya, tukang memburuk-burukkan orang lain, sementara dirinya tidak dilihat. Maka di akhirat kelak wajahnya dicakar-cakari sendiri, ya, dengan cakaran timah api neraka. Ambrol, utuh ambrol dan seterusnya. Karena untuk pelajaran seperti ini, ya, sangat mahal yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pelesiran Isra dan Mi'raj. Ada lagi, Nabi diperlihatkan dengan bau yang sangat harum sekali. Jika Nabi diperjalankan sedikit lagi, di dalam satu tempat, di situ ada bau yang sangat harum sekali, seperti kita jalan melalui Sasa, Bonjol, apalagi kalau di Hongkong, Sogo. Pernah masuk Sogo? Pernah Pak, jalan-jalan. Baunya wangi yang bau busuk. Nanti lewati, lu ini apa ini beli? Baunya kok enak, menyenangkan, menyegarkan. Dijawab oleh Jibril, "Mat, dulu ada seorang asisten pembantu rumah dari Fir'aun yang namanya Masyitah, yang dulunya itu mempertahankan akidah ketauhidan walaupun disiksa sampai mati. Ya, ceritanya tahu ya. Jadi ketika menyisiri anak raja itu, ya, ketika menyisir, sisirnya jatuh, lalu dia mengatakan Allahu Akbar ataupun Innalillahi, yang penting nyebut Allah, ya Allah Tuhanku, seperti itu. Waktu kecil masih belum ngerti, tapi setelah lama-lama membesar, jatuh lagi, sering menyebut nama Allah. Akhirnya dilaporkan oleh anaknya, "Ibu, apa tuh maksudnya Allahu Akbar?" Pokoknya Tuhan kita lah, ya, dengan sifat-sifat. Setelah bapaknya tahu bahwa pembantunya itu ternyata menyembah selain dia, selain Fir'aun, ya, ternyata ada yang lebih besar lagi dari Fir'aun. Wah, saya buat langsung. Akhirnya dibuatlah seperti tribunal, kayak tempat sidang. Di sidang ada yang ditanya, "Betulkah kamu menganggap bahwa Tuhan itu Allah?" "Oh iya, betul." Akhirnya pertahankan, disuruh mengalihkan keyakinannya itu tetap saja. Akhirnya diancam, "Kalau kamu masih mau meneruskan akidahmu seperti ini, anakmu yang kecil tak goreng kayak KFC dulu." Apa jawabannya? "Monggo." Bu, kalau Anda bagaimana? Saking kuatnya ya Bu ya, disekawin pegel-pegel. Minta maaf ya Bu ya. Sudah mengandung capek-capek, apalagi melahirkan yang taruhannya adalah apa? Tiba-tiba mau digoreng, mau disop, mau dipenyek, mau dikeprek. Jawabannya apa? Hebat. Ada nggak di sini Siti masih sama seperti masih beneran? Lagunya ada. Ada banyak. Kayak ibu pertahankannya. Akidah Islamiyah disobok dengan apapun sampai triliunan dolar, kita katakan no, langsung ambil. Ya, jadi orang yang seperti ini di surganya akan diberikan tempat yang baunya sangat-sangat harum. Nah, jadi ini diperlihatkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sesuai dengan ayat surat Al-Isra ayat 1. Subhana
aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kebesaran tanda-tanda kami, kata Allah. Itu diperlihatkan, ya, sampai ke muntaha, sampai diperlihatkan kekuasaan Allah, adanya surga, adanya neraka, ya, diperlihatkan dengan bertemu dengan para nabi, ya, yang sebelumnya. Ini, ya, luar biasa pengalaman yang begitu indah setelah Nabi hampir 11 tahun, ya, dicaci maki, diancam, ya, mau dibunuh, mau dibantai, ya, dan lain sebagainya. Beliau sabar. Nah, maka karena sabarnya itu akhirnya Allah memberikan bonus plesiran tiket pulang pergi dari terminal mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terbang ke atas, turun lagi dalam malam yang sama, pada malam yang sama, tanpa sakit, tanpa puyeng, tanpa mual, tanpa muntah-muntah. Beliau pulang pergi dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa begitu? Karena yang memberangkatkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, kalau Allah yang menyuruh, pasti Allah juga yang menjaga. Nih, kayaknya kita harus yakin ya Bu ya. Apapun yang Allah perintahkan mesti banyak manfaatnya, banyak positifnya, dampaknya bagus untuk kita. Jangan ragu-ragu ya Bu ya, kalau Allah yang ngomong ya Bu ya. Kalau manusia ya mungkin bisa dirambui saja, kita katakan, ya. Tapi kalau sudah Allah yang bicara, yakini bahwa ia adalah hak, ya, apa yang Allah bicarakan, katakan dalam Al-Quran, semuanya adalah hak. Oke, kembali kepada poin yang pertama. Jadi amalan yang pertama tadi bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Sekarang saya tanya, panjenengan itu senengnya sebabnya apa? Nek secara Nyambut Ramadan itu senengnya apa sebabnya? Apa sebabnya? Harus ada sebab. Karena kalau kanak-kanak itu sudah mesti seneng. senengnya apa lebaran. Nah itu kalau kanak-kanak ya beda dengan kita yang sudah tuir-tuir. Beda. Mereka senengnya pol, ya, tapi penyebabnya beda. Kalau kanak-kanak senengnya apa Bu? Mau baju baru. Ya wis macam-macam. Kalau saya biasanya pertama ngumpuli makanan waktu kecil tuh. Oh iya. Ya waktu SD kelas 1, Mau kelas 3. buka. Itu habis sasar ngumpuli makanan untuk diri sendiri, untuk saya sendiri. Ya, benar dulu itu begitu. Iya, Bapak. Harus banyak-banyaknya ya biar untuk sahur. Ya. 1 jam mau sahur, duduk ngeliatin makanan itu. Saya nunggu. Enak apa ya Bu? Nungguin kola. Enak banget tuh. Enak. Karena panjenengan begitu enggak dulu waktu kecil. Nggih, Kecil. sami. Sami Pak, Iya, sami. ngumpuli makanan untuk buka puasa. Boleh makanan. Terus pokoknya enak. Di bulan Ramadan itu the best time untuk zaman kanak-kanak. Iya Bapak, yes. Terawihnya, habis terawih itu habis itu makan rebutan. Rebutan makan minum habis terawih. Iya Bapak. Iya enak, waktu kecil itu enak. Seronok. Ada bahasa Melayu. Seronok. Seronok. Enak. Enak. Seronok. Senang banget. Apalagi kalau sudah mendekat, wah sudah beli apa Bu? Baju baru. Baju baru. Zaman saya dulu sendal jepit. Sendal jepit itu Oh Bapak, mewah ya. seneng banget. Seneng ya. Ajak ke pasar. Iya, ke pasar. Jalan berkali-kali ke pasar ya Bu ya. Jadi Iya, sudah ngabuburit. Kalau ngabuburit. Iya. Apa ngabuburit? menunggu. Golek Nunggu waktu buka puasa. mati. Iya, kayak mancing, ada yang macam-macam. Ya. Kesenangan yang lain saya biasanya mercona.
laki-laki itu Pak. Laki-laki ya, maghrib. Oh, Ono pekerjaan mercon. pakai karbit. Pakai karbit Wah, enak. buntel Bepring sama bambu Breng. breng. Iya, iya, baku dengan macam-macam. kenangan masa Asal. Betul, betul. Jadi ini kesenangan kanak-kanak. Kesenangan orang yang seperti kita yang sudah banyak dosanya, banyak kesalahannya dengan Allah, maka senangnya beda. Ya, apa jadi senangnya? bulan yang penuh ampunan diampun. Nah, ya itu tadi Mohon kita ampun, sebutkan mohon tadi. ampun. Ya, Badannya bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan di mana satu malam terdapat nilai yang 1000 bulan. bulan berapa tahun? Tahu lu Tahun berapa Lailatul bulan? Qadar. Tahunnya? Tahun, Seribu tahun bulan. Tahun. Tahun. Oh, tahun. Pada nggak yakin. Ayo kita baca ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tidak cukup. Khairun lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari alfu syahrin 1000 bulan, bukan 1000 tahun. Sabar. Kembali ke dalil. Manusia ada lupanya. Manusia. Halo. Ya maklum puasa kan setahun sekali ya Bu ya. Jadi lupa gitu. Siapa tahu ditambah lagi. Saya ngeplek mancing 1000 bulan sama Udah yakin jadi orang itu pede. Bahasa Inggrisnya self confident. confident terlalu berdiri. Self confident. Apa sih? Percaya diri. Self Harus percaya diri. Tak tulis malam tahun confidence malam Ikut arus. Ya. di Alfi. Boleh kita ikut arus, tapi kita yang nyetir arusnya. Bagaimana? Soalnya lupa. Boleh mengikuti arus, jangan melawan arus nanti ketabrak. Tapi dengan syarat kita bisa nyetir. Nyetir, ikuti arus tapi kita nyetir. Sama dengan kalau kita mau jalan, saya kasih contoh, kasih tahu ya. Ada kita kalau mau jalan cepat, itu kita harus bisa nyetir. Lebih padat orang ya, Lalu akeh wong. kalau mau jalan, jangan jalan di belakang orang lagi main HP sambil jalan, gitu loh. Itu makanya Orang tua gandengan berdua, kita nunggu aja di belakangnya, tuk, ya lambat. Nah, kan harus cerdas jalan juga. Tuk, jangan dapat nabrak orang. Cerdas ya, Bu ya. Jalan harus cerdas. Kadang-kadang kita kesel sendiri kenapa ngikuti wong tua orang lain lambat. Ya. Jadi harus cerdas, berjalan dengan cerdas. Kembali dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya 1000 apa tadi? bulan Bukan tahun ya, ingat sama ya. dengan 83 tahun. Berarti 1000 bulan itu pirang tahun? 83 tahun. 83 poin 3 bulan, 4 bulan dan bulan kan. Bayangkan ibu-ibu sekali bertemu dengan Mbak Lailatul Qadar, ya Bu ya, kita akan diberikan nilai ataupun dalam bahasa Inggris disebut sebagai added value, nilai tambah. Mendengar ya, added value, nilai tambah. Ya. Sama seperti kita orek hidup dalam kondisi ibadah secara kontinu berkesinambungan selama 83 tahun lebih. Bayangkan. Umur kita berapa? Ya, umur kita yang sebenarnya belum tentu ya Bu ya. Turang-turang. Ada kabar hari ini yang meninggal saja teman kita. Di Facebook saya baca itu. Belum buka rumah sakit Banca Saya itu baru ya baca, Pak ya. baru sebelum kesini. Banca sebenarnya ya ini umur baru berapa, kelepek jatuh sakit ini. Ya ya. Buruk kayak
Ini keistimewaannya umat Rasulullah. Walaupun umurnya pendek-pendek, badannya cilik-cilik. krempeng apa subur ini. Syukur. Nggak ada yang kurus, misalnya lihat sehat semua. Alhamdulillah. Bener loh, bener ya. Alhamdulillah. Dibanding orang di kampung teman-teman Ya, kita yang ya. bener, bener. Warnanya lain, mukanya juga lain, nggak ceria kayak gini. Ya. Pada senyum, pada ceria. Apalagi yang baru lah. Badannya putih kayak Cina warnanya sekarang ini ya. Bersih-bersih semua. Mungkin nanti pulang 3 hari ya, langsung Panas berubah. Keluar kembali. kembali air lagi aslinya ya. Syukuri terus ya. Syukuri terus. Paling enak itu ahli syukur dari orang. Orang ahli syukur itu insya Allah tidak gampang kena penyakit. Benar, orang ahli syukur. Karena dikasih sedikit, alhamdulillah. Dia tak takut kalau dikasih sedikit. Malah justru menghubungi Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Coba kalau nggak bersyukur, meremut apa enggak? Dan meremut malamnya nggak bisa tidur. Makan nggak enak, tidur sakit kan. Jadi kembali, sebab kita senang riang gembira dalam menghadapi menyambut kedatangan Ramadan dikarenakan pahalanya berlipat ganda, ampunan, ada apa lagi? Rahmat. Kemudian itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Ya, pahala berlipat-lipat. Syaitan sampai tangan kakinya diapain? Mana bumbunya masih banyak setan Pak di Hongkong itu. Di Indonesia juga masih banyak orang nyopet, apalagi mau lebaran Pak. Parkir motor sebentar hilang Pak. Kambing pada hilangnya dia mau lebaran. Benar nggak? Betul. Motor saya. Iya. Kenapa begitu? Kenapa mau lebaran malah justru banyak kriminal penjahat? Kebutuhan Pak. Ya untuk lebaran itu ya Bu ya. Iya. Ya Allah, orang mau ibadah lebaran ini lebarannya nyopet, nolong, meres dan lain sebagainya demi berpakaian baru dan makanannya enak-enak. Alhamdulillah. Nah ini ya, jadi itu yang pertama. Maka kita harus mempersiapkan dari sekarang. Harus ya Bu ya. Siap mental fisikal. Dan siap mentalnya, imannya. Saya kira kita sudah bahas tentang Sya'ban. Minggu kemarin bahas apa? Belum Bapak. Minggu kemarin apa ya? Ibu. Oh, belum bahas tentang Sya'ban ya. Menghidupkan Sya'ban. Ya, jadi diantaranya adalah kita menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Ya, diaktifkan kembali pada bulan ini, termasuk sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ya, pokoknya yang sunnah-sunnahnya kita hidupkan kembali supaya ketika Ramadan tiba kita tidak kaget. Kita sudah Ya, terbiasa. kalau kita sudah terbiasa bulan ini Senin Kamis misalnya, maka Ramadannya nggak kaget. Insya Allah ya biar akan menjadi enak, sudah terbiasa. Ya. Oke, jadi itu yang pertama. Di nomor 1 itu ada yang saya tulis cetak tebel itu ya. Itu hadis Nabi saya baca. Ya. Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa maksudnya? Bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan, walaupun yang kita lakukan dan kita miliki sedikit. Itu namanya berkah. Berkat. Barangnya itu. Berkat. Sebenarnya sama, ada
syaratnya sama. Cuma sampai di Indonesia dibedakan. Berkat Nah, oleh-oleh jajan. kalau berkat biasanya habis tahlilan selamatan pulang-pulang bawa bener ya Bu ya? Kalau nggak ada berkatnya, nanti orang pada ngomong semua. Itu mager. Selamat Setelah orang Wah, jadi ngomong lagi kita serba susah. sudah tradisi. Nggak ngasih salah, ngasih juga katanya sedikit ngasih. Ya itu anehnya orang bersyukur ini jadi. Maksud berkah di sini adalah ketika kita mengamalkan yang sunnah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan nilai wajib. Itu ada hadisnya. Ya. Jadi kalau Anda melakukan hal-hal yang sunnah, itu nilainya sama dengan nilai fardu ataupun wajib. Seperti melakukan sholat, puasa itu sendiri, ya Bu ya, haji, zakat dan lain sebagainya. Jadi nilai sunnah di-upgrade nilainya oleh Allah ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Makanya hidupkan sunnah-sunnah, yang sunnah-sunnah itu dihidupkan, ya, karena nilai pahalanya seperti nilai pahala wajib, ya. Sementara kalau yang sunnah-sunnah, ya, apa namanya, ya, Sholat sunnah. ya, itu bisa ada juga hadisnya ya, yang sampai 70 kali sampai 700 Empat kan. 70 sampai 700 kelebihan, ya. Nah. Kemudian Allah memfardukan kepada kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini pula pintu langit dibuka. Maksudnya apa? Pintu surga, pintu langit. Apa maksudnya pintu surga dibuka? Maksudnya seolah-olah kalau mau masuk surga itu gampang banget di bulan Ramadan. Karena itu tadi bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan tadi apa? Nilai yang sunnah jadi wajib, ya, ya. Pembebasan api neraka, ya. Ditambah lagi dengan malam Lailatul Qadar, ya. Nah, maka seolah-olah ketika itu, ya, untuk mendapatkan akses ke surga itu gampang. Beda dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan, ya. Nah, dalam Ramadan amat mudah, ya. Maka disebut sebagai surga, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka di. Apa maksudnya? Tolong jelaskan. Kalau orang ini maksudnya adalah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah bagi orang yang sedang berpuasa, itu rasanya berat dan tidak mau kita. Ibu-ibu contoh, ini nggak ada orang yang bulan Ramadan. Saya bahasa ini contoh. Ketua saya mau ngasih uang 350 triliun. Ini bulan Ramadan. Nggak ada orang ya, nggak ada orang. Saya kasih sekarang juga, tapi dengan syarat please seruputan sedikit aja. Kok bisa tuh seruput saja. Ayo berdua mau apa enggak? Nggak ada orang. Kamera nggak ada ini. Ini kamera nggak ada. Allah ada. Sayang loh Bu, 300 triliun. Buat lebaran kayak apa duit Kita ngumpulin 1 miliar saja nggak dapat ya Bu ya. Bener loh, nggak ada orang. Nggak mau, betul nggak mau, yakin. Coba nanti Ramadan. Itu, ya. Maka sulit, setan itu sulit mengganggu itu. Dan ini seolah-olah neraka itu tertutup, ya. Karena saking kuatnya itu iman. Walaupun nggak ada orang yang dia. Panjenengan pernah nggak sih nggak ada orang kemudian minum waktu Ramadan? Dulu pernah. Dulu masih kecil. Iya, dulu
keyakinannya masih belum dan mungkin belum matang kita ya Bi. Masih kecil mencuri-curi. Bahkan sampai kalau kita wudhu, ibu-ibu, kita wudhu, kalau kita nyeruput di sebelah kiri kanan juga ada orang wudhu, kira-kira tahu nggak sebelah kiri kanan? Ya enggak. Padahal gampangnya dia, tapi kita nggak berani nenggak gitu, ngelak, gelap aja. Itu kok nggak berani gitu loh, ya? Ini artinya apa? Neraka itu sulit sekali waktu itu terbuka. Nah, jangan sekali-kali menggoda di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Susah, ya, sulit ya. Walaupun orang itu kadang-kadang nggak sembahyang ya Bu ya. Benar nggak sih Bu? Ada nggak orang sembahyang tapi puasanya rajin? Banyak. Ya, ada nggak Bu? Nggak sembahyang tapi puasanya rajin. Ada. Kalau nggak puasa itu rasanya kok isin, malu. Tapi kalau sembahyang nggak sembahyang kayaknya apa nggak malu ya Bu ya? Ada kayak gini ya? Ada. Alhamdulillah. Padahal dalam hadis dikatakan, sering saya sampaikan di sini, ya, perumpamaan sholat dalam agama bagaikan kepala dalam badan. badan. Tidak disebut puasa, malah justru sholat yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya, ini kadang-kadang kita kurang memahami agama ya, yang tiangnya malah ditinggal, gentengnya malah diambil. Ambruk. Ambruk, benar. Kemudian dari hadisnya sampai Allah memfardukan kepada kalian puasa pada bulan ini. Pada bulan ini pula pintu langit dibuka, maksudnya pintu jahim neraka ditutup dan para setan ini coba diuraikan. Masih banyak penjahat, setan keliaran di Victoria Park, di mana lagi itu, Mongkok, di Wancai, di mana-mana ya Bu. Di mana-mana. Jadi gimana? Bagaimana dengan rantai apa setan itu? Rantai sepeda atau rantai? Jadi maksud dari setan itu diikat, dibelenggu, dirantai, itu sebenarnya yang merantai itu adalah dengan kapasitas puasa kita. Ngerti Pak? Lebih terjaga puasa kita. Seolah-olah setan mengkerut, tidak bisa bergerak, seolah-olah terbelenggu. Kayak tadi itu, saya nanya Bu Ketua tadi, sudah dikasih 100 triliun, 350 triliun. mau nambah lagi. Setan itu lagi nunggu, iya saja. Setannya kayak gitu. Tiba-tiba Bu Ketuanya nolak, wah dia perket, ya mengkerut, ya seperti mengkerutnya laler dalam hadis dikatakan, ya seperti mengkerutnya setan, seperti laler mengecil sekali, saking takutnya, saking bangkrutnya, saking gagalnya, saking malunya, ya sampai mengkerut sekecil itu. Nah, ya jadi seolah-olah setan terbelenggu. Makanya di bulan Ramadan nanti puasa kita, puasanya harus yang benar-benar ya Bu ya. Jangan sekedar memuasai mulut. Apa maksudnya? Perut ya. Perut dahaga dan lapar. Bukan itu sebenarnya. Kalau hanya cuma lapar dan dahaga semua orang bisa. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita memuasai telinga, memuasai mata, lisan. Lisan ini yang paling sulit. Iya. Karena yang namanya puasa itu biasanya lapar ya. Orang kalau sudah lapar, diledek-ledek, tumbuh marah apa enggak? Gampang marahnya apa enggak? Maka harus sabar ketika itu. Harus mempuasakan dari segala pencokatan, ya, kedongkolan, kejian dan lain sebagainya. Ini yang sulit. Maka Siti Aisyah mengatakan,
laisa siyamu minal akli wasyurbi, tidaklah yang dikatakan puasa itu hanya menahan makanan dan minuman, wa innama siyamu minal lagwi warrafath, tapi yang dikatakan puasa juga termasuk menahan kata-kata yang kotor dan perbuatan keji. Ya, ini yang sulitnya. Oke, jadi kalau kita bisa memelihara ya hal-hal yang membatalkan puasa, maka setannya seolah-olah tadi apa tuh tangannya terbelenggu, terpenjara, berada di bumi, ya dia nggak bisa bergerak. Itu yang dimaksud dengan tangan-tangannya itu. Apalagi pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini yang tahunnya Bu ya. Jadi harus dirubah 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka terhalang dari kebaikan itu. Maka upayakan terus. Di bulan Sya'ban ini merupakan warming up. Warming up. Manasan pendahuluan, latihan, ya. Latihan puasa sunnahnya, latihan sholat malamnya supaya tarawihnya kuat, ya. Dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah diberikan kembali di bulan ini. 15. Cukup. That is number 1. Number 2. What is number 2? Berdoa kepada Allah. Berdoa terus kepada Allah supaya umur kita disampaikan ke bulan Ramadan, dan bukan Ramadan ini saja, sampai Ramadan yang akan datang. Ya biar maka para ulama soleh dahulu ya 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa seperti yang didoakan oleh Nabi setiap bulan Rajab. Allah akhirnya berantakan. Tapi yang itu sebenarnya tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi hanya menyebutnya Ramadan. Jadi di situ Nabi berdoa wa ballighna Ramadan. Ketika di bulan Rajab dan Sya'ban beliau berdoa ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berilah keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ya, saya katakan para ulama salaf dulu ya sebelum 6 bulan Ramadan mereka sudah berdoa, Allah sampaikan umur kami, Allah beri panjang umur supaya ketemu lagi dengan Ramadan. Aku merindukan sekali Ramadan. Terus berdoa terus. Nah, setelah Ramadan sampai 6 bulan berikutnya berdoa terus. Tujuannya apa? Supaya mohon kepada Allah puasanya itu diterima oleh Allah. Jadi satu tahun itu sibuk berdoa tentang Ramadan. Sebelum Ramadan mereka sibuk berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa setelah Ramadan itu ya, doanya supaya amalan-amalan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa mereka non-stop ya. Karena itu memang dikatakan oleh Nabi ya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalaulah umatku tahu tentang keistimewaan yang lebih dalam lagi tentang Ramadan,
Pasti kata Nabi ini Bu, mereka mengharapkan seluruh tahun itu semuanya Ramadan. Tapi kan nggak mau ya Bu ya. Karena Allah sudah berfirman ya, bahwa dalam satu tahun itu ada berapa bulan? 12. Ya, inna iddatas syuhuri 'indallahi Isna asyara syahra. Ya. Bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Nah, ya. Itu seolah-olah, namanya juga seolah-olah ya. Jadi kalau mereka tahu, kalau kita tahu yang sebenarnya lebih dalam lagi tentang kehebatan, fadilah, keistimewaan ya, tentang bulan Ramadan, pasti nggak mau lagi bulan Syawal, pengennya bulan apa? Ramadan. Saking enaknya ya Bu ya. Indah, enak, badan sehat. Badannya sehat loh Bu. Sehat. Iya, sehat ya. Sampai dibuktikan oleh salah seorang ilmuwan dari Jepang, Profesor Hiroshi Sumi. Hiroshi namanya ya. Iya, yang dikenal dengan utogab. Utogab itu artinya apa? Artinya memperlapar sendiri. Dia mengatakan kalau Anda ingin sehat, maka istirahatkan badanmu dari makanan minimum 12 jam dalam satu tahun. Ya, berapa jam? Dan itu hampir sama dengan waktu puasa. Walaupun dia bukan Muslim ya dia, tapi ternyata itu sama dengan puasa. Dalam kajiannya apa? Jadi ketika perut kita lapar, itu banyak sekali sel-sel yang mati. Yang mati banyak, sel-sel kita kan jutaan gitu. Sehingga numpuk-numpuk jadi lemak, jadi apa. Nah, sel-sel yang hidup ini kelaparan, pokoknya makan yang mati-mati itu. Akhirnya badan kita jadi apa? Kurus, ramping nih. Ya bukan kurus, apa namanya? Berkurang lah ya Bu ya. Tambah sehat, tambah langsing, tambah cantik, bahasa tambah cantik. Tambah ganteng lagi. Iya, jadinya seperti itu. Nah, maka itu yang kita harus senang ya, karena puasa itu bulan yang sehat. Makanya ibu kalau ditakuti oleh majikannya, jangan puasa. Puasa kamu sakit, kamu mati lagi, gimana nanti? Ada jaminan dari Nabi yang mengatakan, tolong dihafal hadisnya, sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Puasalah olehmu pasti kamu sehat. Gak ada orang yang mati karena puasanya itu gak ada. Mual, mual. Apa mual? Muhal bahasanya muhal. Bahasa Sunda mual. Mustahil. Mustahil. Mustahil orang itu mati karena puasa. Maka harus meyakinkan majikan kita yang bilang nggak percaya, tak coba. Ya bilang aku akan sehat. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga majikan yang mungkin merasa senang ya bilang. Oh iya, kalau kitanya nggak makan ya. Ngirit air, ngirit nasi ya gitu. Ya mudah-mudahan majikan kita semuanya baik ya dia. Kita melakukan ibadah puasa. Oke, jadi doanya masih terus dilanjut ya dia. Allahumma barik fina razaqtana ya. Ulangi lagi. Allahumma barik lana fi razaqtina wa sabana wa balighna Ramadana. Masih terus sampai nanti akhir Sya'ban. Ya. Supaya kita umur kita ya sampai ke Ramadan. Amin. That is number 2. Number 3. Membayar melunasi puasa tahun lalu. Nah, ada yang masih punya utang? Alhamdulillah. Lunas semua? Alhamdulillah. Buktinya mana? Akuntansinya mana? Nah, jadi ibu yang masih belum lunas, please masih ada beberapa hari. Ya.
jangan sampai diperlambat tanpa alasan, ya. Walaupun Siti Aisyah sendiri pernah sambil membayar puasa akhirnya di akhir Sya'ban, ya. Tapi ada sebab. Jadi yang paling baik, the sunnah the better, lebih cepat lebih baik bayarnya, ya, karena utang itu wajib dibayar. Utang dengan manusia dia wajib bayar, apalagi utang dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, sudah lunas semua, Bu? Alhamdulillah. Untuk Belum, sertifikat. masih ada waktu. Sertifikatnya belum. Ya, jadi hukumnya wajib. 4. Persiapan keilmuan. Nah, ini penting. Tadi kita bahas. Persiapan Ya. keilmuan. Ilmu ibadah itu hukumnya wajib dituntut, dicari, dipelajari, Ilmu ibadah. dipelajari. Ya, ilmu ibadah wajib. Ilmu sembahyang. Ibu masih ingat nggak ilmu sembahyang? Syaratnya apa? Saya sebutkan syaratnya 3 saja. Syarat Niat. niat bukan syarat, Oh, hukum syarat itu. hukum. Lah, Syaratnya ini berakal. lagi. Syaratnya berakal. Syarat itu maksudnya apa, Bu? Syaratnya Yang harus dipenuhi. Sesuatu yang harus Dipenuhi. diselesaikan sebelum sholatnya itu. Islam. Seperti Anda sebelum terbang ada di sini di Hong Kong Islam. ini, Islam. mau kerja di Hong Kong syaratnya apa? Ketika Anda menanyakan syaratnya apa, itu Anda jangan di sini ngomongnya. Di mana ngomongnya? Di kampung kan. Kalau di sini bukan syarat lagi, harus melebu ya. Nah, ngerti maksudnya Bu? Jadi yang namanya rukun itu sudah di dalam di Hong Kongnya di sini. Syaratnya ya sebelum terbang. Apa syarat mau masuk PT mau ke sini? Islam. PT Islam. Ngelamun. Ya pasti Islam. Maaf ya Bu ya. Oke, jangan diwadani. Nah, jadi itu Bu. Sebelum terbang ke Hong Kong, sebelum dia ke sini, daftar syaratnya apa Bu? Di antaranya. Paspor. KTP, KK. Oh, itu syarat namanya. Iya. Medical. Itu wajib dipenuhi syaratnya. Nah, sholat juga ada syaratnya. Apa di antaranya? Ya, suci. Suci dari Suci hadas. badan, suci pakaian, suci papan. Apa papannya? Tempat. Itu Islam mengajarkan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Dari sholat saja kita belajar tentang kebersihan. Kebersihan. Hygienik, orang Islam itu harus hygienik, harus sehat, bersih. Ya, karena setiap harinya sampai 5 kali minimum pembersihannya Bu ya. Nah, ya. Jadi harus suci badan, suci apa tadi? Pakaian. Pakaian, satu lagi Tempat. papan ataupun tempat. Itu salah satu syarat sholat harus. Apalagi Berakal. berakal ya, boleh berakal. Karena orang yang gila itu nggak wajib sembahyang. Loh, kalau gitu enak Pak, ya monggo gila. Mau gila. Silahkan ya dia. Tidak ada paksaan. Apalagi menghadap. Nah, itu masuk syarat. Jadi sebelum Allah Akbar ya ngiblat dulu. Ngadep itu ngiblat dulu. Jangan mau sembahyang ngadep ke sana. Kemudian Allah, nah itu namanya nggak sah. Harus ketika menghadap ke sana baru Allah. Ya. Apalagi Balik. berwudu harus hilang dari hadas kecil, ya, dalam keadaan suci, maksudnya dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Artinya apa? Orang yang belum berwudu sholatnya tidak sah, ya. Atau suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil maksudnya harus ada wudu.
suci dari hadas besar, artinya dia Mandi besar. setelah dia bersih ya Bu ya, hadas Hadas besar. dari nifas. Ya, mandi besar. Dalam bahasa Inggris mandi besar itu disebut sebagai full bath. Mandi komplit, mandi full. Bukan mandi kucing, kan ada mandi kucingnya Bu ya. Mandi siprit. Saya tahu itu. Seperti kucing di air. Jadi dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ya, harus disiram rata. Itu namanya mandi besar. Full bed. Tidak boleh kepalanya ditinggal. Harus semuanya harus disiram. Baik, jadi persiapkan keilmuan. Jadi buka kembali ya, baik dari YouTube, dari Google, dari buku kitab ya, Bu ya. Dibuka kembali pelajaran ilmu tentang puasa bulan Ramadan. Pelajari syarat-syarat puasa, pelajari keutamaannya, pelajari rukunnya, pelajari yang membatalkannya, pelajari yang sunnah-sunnahnya, hikmah kesehatannya, hikmah sosialnya, hikmah akhlaknya, dan lain sebagainya. Itu akan lebih meyakinkan ketika kita sudah tiba di bulan Ramadan ya, dan puasanya akan enak jadinya kalau kita tahu ilmunya, nggak ragu-ragu ya Bu ya, karena tahu ilmunya ya, maka ilmu itu ataupun pekerjaan itu wajib didahului dengan ilmu apapun ya. Ketika Anda ingin masak, ya harus tahu ilmu masaknya, harus tahu semuanya ya. Nah ini jadi perlu. Baik ya, sedikit. Jadi persiapan keilmuan. Ibu-ibu masih ada yang ingat rukun puasanya? Rukun puasa itu diantaranya rukun puasa. Niat juga harus paham lagi. Kapan waktunya niat itu? Ya malam itu kapan? Sebelah maghrib. Sebelum sahur. Sudah maghrib. Isya nggak boleh niat. Habis sholat. Nah, harus jelas. Setelah isya boleh niat. Sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Sesudah maghrib sampai selesai. Jangan berantem. Definisi malam itu ba'da maghrib dan sebelum subuh. Ngerti? Jadi kapanpun di antara waktu ini, kalau kita ingat niato, ya, habis maghrib, habis buka puasa nih, kita ada di WC, Langsung niat. tiba-tiba ingat, niat saja langsung dalam hati ya biar, nggak usah dilapaskan, ya, karena lapas itu bukan rukun untuk niat. Nawaitu saum, buat saya kecil itu teriak-teriak. Kita masih ingat, ya. Waktu habis Marwati Ramadan Ifati Syari Ramadan Masih ingat niatnya Bu? Kalau nggak diucapkan itu puasanya batal apa benar? Tidak. Batal karena niat itu panggonannya nemu di hati. Di mulut apa di hati? Di hati. Lu tadi panjenengan ngomel-ngomel itu? Itu pengucapannya. Nah, juga harus tahu ya Bu ya. Lafaznya. Maksudnya saya terangkan. Ya. Kita itu ngomong-ngomong niatnya itu diucapkan itu supaya untuk mengingatkan kita untuk niat maksudnya. Jadi ketika kita mengucapkan, mengungkapkan nawaitu, ya nek artinya itu berniat. Ya Allah, aku ini berniat besok aku puasa Ramadan ya Allah. Karenamu ya Allah. Ya, sebenarnya nggak usah panjang-panjang ya Bu ya. Cukup di hati ya Allah, aku besok niat puasa Ramadan karenamu. Itu sudah cukup, nggak usah diucapkan sebenarnya Bu ya. Tapi diucapkan itu lebih baik. Maksudnya apa? Supaya mengingatkan kita niat. Ada contoh lain. Panjenengan pernah ke pasar Bu? Kalau Anda disuruh ke pasar oleh majikan, disuruh beli cabai, bawang, tomat, Gapal ke terus. beli apa Bu? Cabai, bawang, tomat.
Majikan menyuruhmu ke Waihong untuk beli apa tadi? Cabai, bawang, tomat. Niat mau apa tadi? Beli apa? Beli cabai, bawang, tomat. Apakah Anda itu perlu dari mulai keluar rumah itu cabai, bawang, tomat, cabai, bawang, tomat, cabai, Bawang, tomat. Nanti belinya malah itu berambang. sampai di Waihong. Lupa. Kebleng. Jadi apakah perlu kita nyanyikan cabai, bawang, tomat itu? Ingat-ingat. Nah makanya itu orang-orang Pakistan Cina itu nggak ada yang kayak gitu. Mawar itu so itu nggak ada mereka. Iya. Cuma digitatok ya dia. Ya. Nah itu ya maksudnya bagus, saya katakan maksudnya bagus. Ya. Tetapi itu tadi bukan satu kewajiban melapaskan. Ya. Karena wajibnya itu di mana tadi? Di hati. Nah ini rukun. Ya. Kapan saja boleh antara maghrib dan Belum subuh. Ya. Nah, termasuk sunnah-sunnahnya harus dikaji kembali, murojaah lagi. Ya. Ya. Kalau sebutkan dua aja sunnah-sunnahnya. Taraweh. Taraweh, apa lagi? Sahur. Tadarus. Sahur, Iktikaf di masjid. banyak ya. Iktikaf malam. Iktikaf. Harus dipelajari kembali. Termasuk yang membatalkan puasa. Apa dilihat lagi. Sekarang enak tuh nggak usah beli buku ya bu ya. Titit sampai. Google, Mbak Google, Sudah Google. Yai Google, Pak Yai. Pak Yai. ya Google. Pak Yai. Ya, enak zaman sekarang. Mbah. Ya, sekarang buku sudah nggak laku. Ya, penerbit buku bangkrut semua. Toko buku bangkrut semua, banyak bangkrut juga. Ayo wis kalah kalau Google. Dan yang terakhir adalah membersihkan hati dari berbagai sifat dendam. Dan hasad kepada Dari sesama. mulai sekarang, please salaman ibu ya. Iya. Ketemu salaman, maaf lahir batin ya. Ini perlu supaya apa? Ketika datang Ramadan hati kita juga bersih ya. Tidak ada permusuhan, tidak ada sengit-sengitan ya. Tidak ada permut-permutan ya. Akhirnya enak dalam menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Pas waktunya 2 menit lagi ada. Baik, kita tutup. Silakan Bu MC untuk yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.